Yo semua, di video ini kita akan membahas light novel volume 6 Tate no Yusa, dan tentunya ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Dan jika video ini dapat menghibur atau mengurangi rasa penasaran kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya Mimin makin semangat lagi buat bikin videonya, dan selamat datang di channel Senku Anime. Di video sebelumnya kita diperlihatkan ratu yang sedang memberikan syarat kepada trio ngetrol, agar mereka bisa bebas dari kerajaan Melkromark, dan memilih sendiri negara yang akan mereka naungi. Syarat ini adalah untuk menaklukkan monster misterius yang muncul baru-baru ini, dan berpartisipasi dalam wave berikutnya, demi mendapatkan kebebasan mereka. Trio epik ini menyetujui persyaratannya. Namun bagi Naofumi itu adalah hal yang mustahil bagi mereka, mengingat dalam pengalaman bertempur mereka sebelumnya, mereka sama sekali nggak membuahkan hasil yang baik. Setelah menyelesaikan pembicaraan itu, Naofumi pergi ke toko perlengkapan Paman Botak, bahkan Paman Botak di sini nampak terkejut, mengetahui latihan mereka ditunda dan diganti dengan memburu monster. Memang Paman Botak juga sempat mendengar rumor tentang monster itu, sambil membicarakan monsternya. Paman Botak juga mengeluarkan senjata pedang dan cakar milik Raphtalia dan Viro, bahkan sudah membuatkan kostum untuk Risia. Sedangkan di sisi Kill nampak senang mendapatkan senjatanya, berkata kalau dia akan memburu banyak monster, dan menjadi besar seperti Raphtalia, tapi mengingat suara Kill terdengar seperti laki-laki, Mimin gak yakin Kill akan bisa sebesar Raphtalia. Kurang lebih begitulah cerita di light novelnya, namun kalau dalam animenya nanti akan sedikit berbeda. Kalau di animenya mereka akan membahas ini dalam satu meja, bahkan Ratu juga sudah mengetahui monster ini bernama Reiki. Mereka pun menyiapkan barang yang akan mereka bawa dalam perjalanan. Di sini Viro juga merasa senang, karena sudah lama sekali akhirnya dia bisa menarik kereta lagi. Namun Naofumi mencari Eclair dan Risia yang belum kelihatan. Raphtalia pun mengatakan kalau mereka sedang ada di toko obat, lalu nggak lama kemudian, saat Naofumi sendirian muncul sesosok wanita yang meminta Naofumi untuk mengalahkannya, agar dia bisa memenuhi tugasnya. Saat Naofumi bingung dan tanya dengan apa maksud ucapan wanita ini, tiba-tiba angin tertiup kencang dan wanita ini pun menghilang. Saat itulah para waifunya Naofumi datang. Singkat cerita, mereka telah berangkat dalam perjalanan menuju sebuah desa, dan desa ini adalah desa yang pernah Naofumi selamatkan dulu, dari monster pohon yang timbul akibat ulah dari Motoyasu. Naofumi melihat pohon besar yang ia buat untuk para penduduk, namun ia nggak menyangka kalau pohon itu bisa ada di hutan. Di sini Raphtalia mengira kalau mungkin buah pohon inilah, yang menjadi penyebab para monster yang mengamuk, tapi Naofumi mengatakan agar berpura-pura tidak melihatnya. Gak lama kemudian, datang seorang warga yang berkata kalau nggak boleh parkir kendaraan di sana, dan setelah mengetahui yang datang adalah Naofumi, para warga menyambut Naofumi, bahkan memberitahu monster yang berhasil mereka tangkap. Naofumi pun mendatangi tempat monster itu ditangkap dan terdapat monster kelelawar di sana. Monster ini memiliki ciri khas tempurung di punggungnya. Naofumi pun meminta bangkai monster kelelawar ini pada kepala desa, namun ketika Naofumi memasukkannya ke dalam perisai, mereka terkejut mendapati bahwa monster ini adalah sebuah familiar. Buat yang bingung Mimin kasih tahu, familiar itu makhluk panggilan. Naofumi pun segera memberi perintah untuk berpencar dan mulai berpatroli, namun Kill dilarang ikut dan ditugaskan untuk melindungi desanya. Awalnya Kill memang sempat menolak, tapi karena bujukan Raphtalia Kill menerima keputusan Naofumi. Mereka pun berangkat terbagi menjadi dua tim. Shin menampilkan tim Naofumi dan Viro yang memasuki kebun buah, karena Viro nggak merasa ada monster di sana. Jadi Viro ngajakin pindah tempat. Gak lama kemudian Naofumi melihat sebuah bangkai monster beruang, memang bukan makhluk familiar, tapi ia memiliki banyak bekas goresan luka di tubuhnya. Lalu prajurit bayangan tiba-tiba muncul, dan meminta bertukar informasi. Naofumi pun membagikan informasi mengenai familiar dan orang aneh yang ia temui, dan prajurit bayangan mengatakan, kalau tiga pahlawan seperti terlihat menyembunyikan sesuatu. Dan tiba-tiba, Viro bersikap serius berkata bahwa ia mendengar suara ribut dari desa. Naofumi dan Viro pun langsung segera bergegas kembali ke desa. Sementara di desa terlihat para petualang yang sedang melawan monster kelelawar. Shin juga menampilkan Kill yang sedang bertarung melawan monster kelelawar. Meski pada akhirnya Kill bisa mengalahkannya, namun ia nggak menyadari kalau tubuhnya tertancap semacam sisik kecil. Gak lama kemudian Naofumi pun tiba di tempat Kill, namun dengan wajah bangga Kill mengatakan, kalau semua monsternya sudah ia kalahkan,
tapi Naofumi yang khawatir dengan keadaan Kill, langsung memberikan sihir penyembuhan. Dan tiba-tiba, Naofumi merasakan kedatangan monster yang cukup kuat, namun saat ia keluar sudah ada Raphtalia dan Eclair yang membunuh monsternya. Naofumi kemudian mengambil sampel dari monster tipe Yeti ini, dan mendapati bahwa monster ini juga familiar sama seperti kelelawar, tapi kemudian Raphtalia berkata kepada Naofumi, agar menghancurkan semua bangkai monster yang ada di sana, karena para bangkai monster itu hidup kembali. Naofumi yang menyadari sesuatu langsung menarik Kill menuju sebuah ruangan, sedangkan anggota lain disuruh megangin tubuh Kill. Naofumi mencabut sisik yang ada di belakang tubuh Kill. Naofumi pun memberitahu warga setempat, dan menyuruh yang terkena serangan semacam itu untuk menghadapnya. Sisanya Naofumi menyuruh warga membakar semua bangkai monster yang terlihat. Mengingat kondisi yang semakin berbahaya, Naofumi memutuskan untuk segera kembali melapor di kerajaan, lalu segera kembali lagi ke desa ini. Namun Risia tiba-tiba berkata kalau dia seperti pernah melihat monster ini di buku cerita. Naofumi pun mengajak Risia bersamanya, untuk mencari petunjuk di perpustakaan kerajaan, namun Kill di sini ngotot mau ikut bertarung, dia pun langsung berdiri dari tempat tidurnya, namun seketika itu juga dia terjatuh. Di balik bujukan Raphtalia, Kill menerima perintah untuk istirahat dari Naofumi, mereka pun teleportasi ke kerajaan, dan scene berpindah, kepada sang ratu yang baru menerima laporan. Gak lama kemudian terdengar suara prajurit yang menghadap ratu pun sontak langsung teriak, mengira kalau mereka sudah tertangkap, namun ternyata prajurit itu sedang menuntun Naofumi menghadapnya. Ratu pun mengatakan kepada Naofumi, bahwa 3 pahlawan telah lari dari negara ini, bahkan Ratu juga menerima kabar mereka menerobos perbatasan kerajaan. Naofumi pun langsung marah mendengar trio Epic kembali ngetrol, namun Ratu mengatakan, kalau trio Epic meninggalkan sebuah pesan saat melewati perbatasan, mereka bilang belum melanggar janjinya dengan Yang Mulia Ratu, makanya mereka pergi untuk segera menyelesaikan semua ini. Ratu seakan menyesal mengingat syarat yang sudah ia beri, mungkin telah merubah hati trio ngetrol, tapi mengesampingkan semua itu, Naofumi mengatakan kalau dia memiliki sebuah cara, makanya dia akan segera kembali ke desa, dan Risia akan mencari cerita yang dia ingat di kerajaan ini. Ratu pun langsung tanya kepada Naofumi, apa yang akan dia lakukan. Naofumi pun mengatakan, bahwa ia akan menghubungi Vittoria, karena jika itu adalah Vittoria, dia pasti akan mengetahui semua ini. Namun saat Naofumi sudah kembali ke desa, dan meminta Viro menghubungkannya, Vittoria berkata kalau dia sebenarnya mau membantu, tapi mengingat hubungan pahlawan semakin memburuk, dia malah nyuruh Naofumi untuk menyerah. Vittoria memberitahukan takdir pahlawan, suatu hari nanti akan tiba waktunya, di mana setiap nyawa dipaksa berkorban untuk dunia, dan saat itulah, para pahlawan akan dipaksa membuat pilihan, demi kehidupan, atau demi dunia. Jika mereka memilih demi dunia, maka akan banyak yang dikorbankan, tapi pahlawan akan dapat memenuhi peran mereka, dan jika semua berjalan baik, maka gelombang yang lain tidak akan muncul lagi, karena itulah Vittoria menyuruh Naofumi untuk menyerahkannya pada 3 pahlawan idiot itu. Sementara di sisi Naofumi dan Raphtalia bingung, mendengar Vittoria yang bilang gelombang gak akan muncul, mereka pun meminta Vittoria untuk menjelaskan lebih rinci. Vittoria pun mulai mengatakan, bahwa dia tidak mampu menggapai ketiga pahlawan itu, mereka bertiga memilih demi kehidupan, maka sebagai gantinya mereka akan mati. Vittoria pun langsung menutup koneksinya, dan Eclair terlihat marah karena Vittoria menyuruh mereka menyerah, saat nyawa 3 pahlawan sedang dipertaruhkan. Scene kembali menampilkan sang ratu, baru-baru ini menerima laporan dari prajurit bayangan, mendapati bahwa keadaannya semakin berbahaya saja, bahkan ratu pun gak punya pilihan lain, selain menunggu ketiga pahlawan menyelesaikannya. Sementara di sisi Risia, kini sudah menemukan buku yang ia cari, singkat ceritanya mereka kembali membentuk diskusi, kisah legenda 4 pahlawan suci, yang menyegel roh kura-kura. Naofumi pun mengingat kembali ucapan Vittoria, yang mengatakan kalau gelombang akan berhenti, jika semuanya berjalan dengan lancar. Naofumi mengambil kesimpulan, bahwa mungkin itu artinya dengan dia berhenti menjadi pahlawan. Namun Naofumi juga merasa ada yang aneh dari ucapan Vittoria, dan membulatkan tekadnya untuk segera menyusul 3 pahlawan, mereka pun segera pergi menuju Reiki berada. Dan di tengah perjalanan, Naofumi teriak karena melihat sebuah gelombang. Namun Raphtalia kembali menyadarkan Naofumi, ternyata itu hanya halusinasi milik Naofumi saja. Gak lama kemudian, jam pasir baru muncul di status Naofumi menunjukkan angka 7,
Naofumi pun meminta Firo untuk berhenti, dan Firo di sini meminta Eaktu untuk istirahat sebentar. Sementara Eklar dan Raphtalia bertanya pada Naofumi, apa yang sedang terjadi. Naofumi pun mengatakan, bahwa ia merasa sesuatu telah bangun. Reiki sang kura-kura telah terbangun, akhirnya sang kura-kura mulai bergerak. Gak lama kemudian muncul prajurit bayangan di samping Naofumi, melapor kalau makhluk itu memang benar-benar telah bangun, bahkan telah menghancurkan negara kecil dalam sekejap. Prajurit bayangan ini juga menerima informasi, bahwa sebelumnya ada 3 orang yang melawan Reiki, dan itu adalah ketiga pahlawan, namun setelah itu mereka tidak terlihat sama sekali. Pauli pun menyampaikan pesan, agar Naofumi bergabung dengan Ratu, yang sedang melakukan diskusi kerjasama dengan kerajaan lain. Naofumi pun langsung bergegas ke tempat sang Ratu berada. Namun setibanya Naofumi di camp darurat, terlihat beberapa orang yang sedang marah kepada sang Ratu, karena mengira ketiga pahlawan telah menghilang dari kewajiban. Tapi sang Ratu menjawab, kalau ketiga pahlawan sedang bertarung dengan Reiki sampai saat ini, untuk misi penaklukan Reiki itu sendiri. Ratu pun mengatakan strategi yang telah dia buat, berdasarkan informasi yang telah ia peroleh dari Naofumi, mereka akan menyegel jantung Reiki dari dalam. Meski begitu raja di sana masih khawatir pada penduduknya, namun sang Ratu meyakinkan raja, bahwa masih ada Naofumi yang pasti akan melindungi mereka. Naofumi pun langsung semangat, berkata kalau akan melindungi mereka sekuat tenaga. Rencana pun dijalankan, Naofumi dan rekannya segera bergegas. Di tengah perjalanan para penduduk menyapa Naofumi, lalu Naofumi pun juga melambaikan tangannya, Chii yang jadi idol dadakan. Sementara scene berpindah, menampilkan para penduduk yang bersiap untuk migrasi, dan ada anak kecil yang jatuh, terlihat El-Ark menolongnya dan mengembalikan bolanya. Gak lama kemudian telah ditampilkan Reiki, berjalan menghantam beberapa gunung tanpa henti, sedangkan para kelelawar mulai menyerang gerombolan penduduk migrasi. Naofumi pun mengaktifkan Head Reaction, untuk mengalihkan agresivitas kelelawar kepadanya, dan saat itu Raphtalia memotong kelelawar yang mendekati Naofumi. Para prajurit yang lain pun segera menyusul Naofumi, untuk mengalahkan minster kelelawar ini. Dan di sisi Naofumi, akan berfokus kepada Reiki, dia pun bergerak bersama Firo dan Raphtalia menuju Reiki, mereka bersiap-siap melakukan satu serangan terfokus di kaki Reiki. Namun tiba-tiba, mereka terkejut melihat kepala Reiki terpenggal, entah bagaimana itu terjadi, tapi Naofumi sempat melihat ada sosok yang bergerak di sana. Para prajurit yang melihat terpenggalnya Reiki di depan Naofumi, langsung bersorak sambil ngangkat Naogumi, dan gak mau dengar Naofumi yang mau bicara. Sampai pada akhirnya sang nenek Sage tiba, dan berteriak marah kepada para prajurit, agar tenang dan mendengarkan ucapan Naofumi dulu. Berdasarkan penjelasan prajurit, kepala Reiki sudah terpotong saat Naofumi tiba, jadi Naofumi sempat berpikir kalau itu ulah 3 pahlawan, namun saat Naofumi tanya kepada prajurit bayangan, katanya dia nggak menemukan tanda-tanda 3 pahlawan sejauh ini, yang ia temui hanyalah monster kelelawar saja. Gak peduli apapun yang lagi dibicarakan Naofumi sama prajurit bayangan, para prajurit tetap senang karena Reiki telah mati. Sampai pada akhirnya, Naofumi melihat jam pasir gelombang yang masih berhenti, dan dia mengatakan kalau semua belum berakhir. Para prajurit pun seakan terkejut mendengar Naofumi, dan singkat ceritanya, Naogumi memutuskan untuk menjelajahi punggung Reiki. Di sana mereka melihat sebuah kuil kuno. Sedangkan kondisi di sekitar mereka hancur total, bagaikan desa yang rusak akibat guncangan Reiki, dan mayat yang berserakan di berbagai tempat. Mereka pun melanjutkan perjalanan memasuki kuil, dan di dalam sana terlihat beberapa harta berharga, bahkan terlihat beberapa prajurit yang rebutan beberapa benda. Eclair istri gua yang melihat hal ini, langsung marah dan berniat menghentikannya. Dia lari mengejar para prajurit itu bersama nenek Sage dan Firo. Sementara di sisi Raphtalia terlihat murung saat ini, mengingat kehancuran desa yang mereka lihat tadi, membuatnya teringat kembali akan desanya. Namun mengesampingkan hal itu, mereka kembali melanjutkan penyelidikan, sampai mereka menemukan sebuah lukisan kura-kura, yang terukir di sebuah dinding besar. Gambar ini seperti menceritakan sesuatu, namun hurufnya tidak bisa dibaca, bahkan perisai Naofumi tak mampu menerjemahkannya. Naofumi pun tiba-tiba berkata, bahwa mungkin bukan 3 pahlawan yang telah menggal kepala Reiki. Risia langsung khawatir dengan keadaan Itsuki saat ini, mengira mungkin ia memasuki cangkang Reiki atau semacamnya, atau bahkan mungkin mereka meninggalkan sebuah jejak. Namun Naofumi berkata, kalau ketiga pahlawan bukanlah tipe orang yang seperti itu,
Tapi tiba-tiba, Naofumi terdiam ketika ia melihat tulisan Jepang terukir di sana. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit ngidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。